Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi, mahasiswi Prodi PAUD STAI Tasikmalaya semester 4. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ajeng Ramdhani. Bapak Albert Bandura adalah seorang psikolog terkenal yang mengemukakan teori belajar sosial atau kognitif sosial. Eksperimen yang terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak dapat meniru perilaku agresif dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Konsep dari teori ini menekankan komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori ini juga menyatakan bahwa faktor kognitif, sosial, dan faktor perilaku adalah peran penting dalam pembelajaran. Dalam observational learning terdapat tahapan-tahapan pembelajaran. Yang pertama, atensi, yaitu tahap memperhatikan. Yang kedua, tahap retensi adalah tahap mengingat. Yang ketiga, tahap reproduksi, yaitu tahap berperilaku. Dan yang terakhir adalah motivasi. Kenapa diperlukan motivasi? Karena seseorang dapat berperilaku didorong karena motivasi, hukuman, bahkan pujian. Jenis-jenis peniruan atau modeling. Yang pertama adalah peniruan langsung. Peniruan ini memiliki ciri-ciri, yaitu seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi. Yang kedua, peniruan tidak langsung. Peniruan ini melalui imajinasi atau perhatian tidak langsung. Misalnya, watak tokoh cerita yang ada dalam buku cerita. Yang ketiga, peniruan gabungan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya pelukis, namun dia meniru gaya mewarnainya mengikuti yang ada dalam buku cerita. Yang keempat, peniruan sesaat, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya untuk waktu sesaat. Contohnya, meniru gaya idola yang ada di dalam televisi. Yang kelima, peniruan berkelanjutan. Misalnya, peniruan tersebut bisa ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya pada saat dia mengajar. Teori belajar sosial didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama, reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua adalah beyond reinforcement, yaitu orang yang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati kemudian mengulanginya kembali apa yang dilihat. Yang ketiga yaitu self-regulation. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, sehingga semua tingkah lakunya dipengaruhi oleh konsekuensi yang dia ambil dari lingkungan dan dukungan kognitif. Selanjutnya, penerapan pembelajaran di PAUD menggunakan teori belajar sosial. Di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita sebagai guru PAUD dapat menggunakan teori ini. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan main peran. Bagaimana di dalam teori tersebut ada tahap-tahapan pembelajarannya, yaitu anak mengamati seorang guru yang sedang memberi pengarahan tentang alur cerita dari main perannya. Kemudian anak memberikan perhatiannya, lalu mengingat, dan setelah selesai guru memberikan demonstrasinya, anak tersebut akan menirukannya dalam proses bermain. Kemudian guru pada saat proses bermain akan memberikan banyak motivasi dan dukungan-dukungan kepada anak agar dia mau melakukan apa yang telah dilihatnya pada saat demonstrasi. Mungkin seperti itu secara singkat pembelajarannya di PAUD dalam penerapan teori belajar sosial. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
dan dapat diaplikasikan di pendidikan anak usia dini khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.